Berapapun juga nilai rupiah yang kita dapatkan, itu sangat berarti. Karena kalau kita lakukan itu secara konsisten, maka hasilnya luar biasa dan bisa diimprove, bisa dikembangkan. Bapak Ibu sebagai karyawan atau sebagai profesional, berapapun juga gaji Anda bisa melakukan hal ini. Jadi 100% extra income Anda sama seperti dengan active income Anda. Active income, extra income, passive income. Wah, luar biasa ya. Jadi ada banyak income. Namanya multi income. Halo rekan-rekan, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada kesempatan kali ini, seperti yang saya pernah janjikan, kita akan membahas tentang melek finansial. Jadi saya akan membuat video beberapa bagian supaya kita bisa belajar bersama tentang finansial. Kita perlu untuk belajar finansial di tahun 2023 ini. Ya, jadi banyak kesempatan seperti yang saya bilang di dalam video saya sebelumnya tentang peluang cuan 2023, dan sekarang kita lanjut ke dalam bagaimana kita melihat atau mendapatkan active income. Jadi video ini dibuat khusus untuk teman-teman yang mungkin sebagai karyawan, profesional, mungkin pegawai negeri, ibu rumah tangga, pensiunan gitu ya. Jadi kita membuat suatu konsep belajar bersama, begitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mendapatkan income lebih atau extra income. Nanti di dalam video-video berikutnya guys, saya akan membahasnya tentang passive income. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana mendapatkan dua income dari pasif ataupun aktif. Nah, jadi bagi Bapak Ibu atau teman-teman rekan-rekan yang mungkin sedang bekerja atau sedang sebagai menjadi karyawan profesional, bisa juga melihat video ini sebagai menjadi ide. Atau Bapak Ibu yang sebagai pegawai negeri ataupun ibu rumah tangga, Bapak Ibu pensiunan, begitu ya. Boleh melihat video ini, siapa tahu menjadi ide, begitu ya. Bagaimana kita mendapatkan income? Sebenarnya sederhana. Income itu adalah pendapatan yang kita dapatkan dari dua bagian. Aktif, artinya kita bekerja atau melakukan sesuatu supaya mendapatkan pendapatan. Dalam arti kata adalah rupiah, ya. Artinya kita mendapatkan gaji ataupun income, pendapatan. Kedua, dari pasif. Nah, jadi nanti kita bikin nih, berseri nih ya. Jadi teman Bapak Ibu tolong di-subscribe, like, share, dan kasih komen. Serta di-blast ke teman-teman lainnya, supaya ide ini bisa menjadi suatu pembelajaran buat kita semua, dan siapa tahu berguna. Dan saya yakin saya menggunakan ini juga waktu sebelum-sebelumnya saya juga menggunakan beberapa cara ini untuk mendapatkan income bagi saya pribadi. Oke, kita langsung masuk ya Bapak Ibu ya. Jadi topik yang kita bahas di video kali ini adalah extra income. Jadi ini terlepas daripada pendapatan Bapak Ibu secara aktif. Jadi kalau kita bicara Bapak Ibu sebagai karyawan atau sebagai profesional, berapapun juga gaji Anda bisa melakukan hal ini. Begitu ya. Nah, tujuan saya buat video ini supaya kita belajar melek finansial, seperti saya bilang, supaya kita mengerti, oh ternyata ada cara lain untuk mendapatkan income. Sederhananya, konsepnya sederhana begini. Kita mendapatkan extra income, artinya pendapatan tambahan di luar gaji ataupun income ataupun pendapatan kita yang sekarang. Misalnya contoh, gaji Anda mungkin sekarang adalah 7 juta atau sampai 8 juta misalnya. Kita bicara sampel ya, ini ilustrasi. Lalu bagaimana kita mendapatkan another 3 juta lagi atau 5 juta lagi bahkan. Atau bahkan menjadi 7 juta lagi gitu. Total ada 14 juta gitu ya. Jadi active income Anda 7 juta. Tapi extra income Anda adalah 7 juta juga. Jadi total adalah 14 juta sampai 15 juta. Bayangkan coba ya. Jadi 100% extra income Anda sama seperti dengan active income Anda. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau udah punya dua income begini, wah Anda udah gimana ya? Punya tabungan besar. Ya, tabungan banyak. Tapi nanti di video-video saya berikutnya lagi, kita akan coba belajar bersama bagaimana mengelola active income dan passive income dan extra income gitu ya. Ada 3 income ya. Active income, extra income, passive income. Wah, luar biasa ya. Jadi ada banyak income. Namanya
multi income ya. Wah, itu luar biasa. Wah, kalau multi income, saya jamin Anda 100% Anda bakal menjadi crazy rich. Bercanda ya, bercanda. Ya, minimal Anda bisa, ya minimal Anda mempunyai tabungan yang banyak gitu ya. Karena 2023, 2024, 2025 itu ekonomi dunia sulit ditebak ya, sulit diprediksi. Ada yang bilang resesi dan segala macam. Oke ya, kita masuk ke topik kita. Pendapatan tambahan ini ada dua jenis. Satu namanya aktif extra income, satu lagi pasif extra income. Semua dua-duanya adalah ekstra, tambahan gitu ya. Jadi nggak mengganggu pekerjaan Anda gitu ya. Nah, tapi ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, kalau yang aktif ini lebih bersifat kita yang bekerja, kita yang mencari. Tujuannya adalah dasarnya gini sederhananya ya, pemahaman Bapak Ibu ya. Teman-teman, bagaimana menggunakan, memanfaatkan waktu luang kita, kemudian tenaga kita, kemampuan atau skill kita, ataupun peluang yang kita di depan mata kita gunakan untuk mendapatkan income atau penghasilan dalam kurung rupiah. Begitu ya. Berapapun juga nilai rupiah yang kita dapatkan, itu sangat berarti. Karena kalau kita lakukan itu secara konsisten, maka hasilnya luar biasa dan bisa diimprove, bisa dikembangkan. Ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang extra active income. Jadi aktif dulu nih ya, sebelum pasif. Di dalam aktif extra income ini, kita mempunyai dua bagian. Yang pertama tentang services atau jasa, yang kedua adalah produk atau barang. Gitu ya. Bingung nggak? Nggak ya? Gampang lah ya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, berapapun umur Anda, apapun status Anda mau wanita, pria, kemudian muda, parubaya, tua, siapapun juga bisa melakukan ini disesuaikan dengan kita punya kemampuan dan kecocokan daripada beberapa jenis income ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang tadi aktif extra income tapi services. Nah, ini paling gampang. Ini biasanya less capital atau modal tidak perlu banyak. Cukup gunakan tenaga, waktu, dan pemikiran kita dan fokus kita. Ya, jadi ada yang bilang, Pak Jo, saya mau dapetin extra income tapi saya nggak punya dana. Itu namanya excuse atau cari-cari alasan lah, gitu ya. Tujuan sebenarnya gampang. Anda punya tenaga, Anda punya waktu, Anda punya skill, dan Anda punya peluang, gunakan itu semua. Pak Jo, bingung mau di mana, caranya gimana? Oke, kita bahas ya. Ya, gampang. Oke, yang paling sederhana sebenarnya adalah zaman online. Ya, sekarang zamannya online. Sejak pandemi itu online sangat berkembang sekali. Teknologi sangat berkembang sekali. Anda bisa menggunakan handphone, notebook, komputer, apapun juga. Begitu ya. Yang penting selama bisa connect ke internet dan Anda melakukan online virtual. Ya. Nah, yang cara paling sederhana adalah yang mungkin sejak zaman dulu dilakukan, termasuk saya pun waktu sejak saya umur berapa ya? SMP. SMP saya cari, kalau SMP masih sekolah kan, tapi saya belajar bagaimana saya mau jajan, tapi saya pengen dapetin uang saku karena mama saya memberikan saya jajan yang sangat sedikit karena saya lahir dari keluarga yang tidak mampu gitu ya. Sehingga saya sekolah pun jalan kaki. Itu jaraknya sekitar 10 km, pulang pergi 20 km gitu ya. Jadi setiap hari pergi pulang jalan kaki gitu ya. Tapi saya pengen beli sesuatu gitu, pengen beli jajan, pengen beli mainan, pengen beli sesuatu yang saya suka gitu, buku, komik gitu ya zaman dulu ya, SMP ya. Lalu saya menjadi guru les. Dulu saya kebenaran ada saudara saya, sepupu saya dan temannya ingin belajar waktu umur mereka masih SD lah, saya SMP gitu ya. Nah, saya mengajari guru, tapi zaman dulu kan nggak ada online gitu ya. Jadi zaman dulu offline, jadi saya harus datang gitu. Dan butuh one to one, artinya butuh one to many, tapi butuh effortnya lebih besar. Artinya saya harus keluar jalan kaki atau saya naik angkot atau naik jasa kendaraan umum gitu ya, untuk mencapai suatu tujuan tempat. Tapi zaman sekarang udah ada online, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan online. Dan sifatnya bisa global dan sangat luas. Contoh yang gampang adalah tadi saya bilang, Anda bisa menjadi guru les. Anda jago apa? Skill apa yang Anda punya? Misalnya Anda hobi catur gitu ya. Kayak anak saya yang cewek juga suka catur gitu ya. Umurnya 7 tahun tapi suka catur gitu ya. Dan bermain catur saya rasa bisa online. Bener nggak? Kemudian juga misalnya matematika atau fisika atau apapun juga deh. Ya, kalau terlalu complicated Pak Jo, yang gampang deh. Anda yoga, gitu. Ibu rumah tangga, Anda bisa suka hobi untuk yoga. Anda mungkin sudah pernah belajar yoga dulu. Nah, Anda bisa jadi instruktur yoga dari online. Dan nggak perlu banyak-banyak.
itu viral. Sekarang zaman sekarang itu kita menggunakan teknologi, bisa menggunakan sosial media untuk bisa mempromosikan kita punya produk atau jasa. Ya jadi gampang sekali. Nanti itu di tahap-tahap video saya berikutnya ya. Saya akan coba sharing bagaimana kita mencara memviralkan kita punya skill kepada teman-teman kita. Supaya kita mempunyai komunitas gitu ya. Dan bisa memberikan edukasi ataupun sharing kita punya skill. Dan kita mendapatkan income. Tujuannya adalah mendapatkan income. Jadi yang pertama tadi adalah guru privat atau guru les. Ataupun nggak harus privat. Anda bisa buka kelas gitu, online. Bisa buka kelas trading, kelas investasi, kelas apapun juga yang ada sekarang, fotografi, ya kan bisa juga selalu online, tapi mungkin harus ada jadwal offline juga gitu. Tapi lebih banyaknya sekarang adalah dengan menggunakan online, Anda bisa luas gitu cakupannya, bisa satu Indonesia bahkan luar negeri pun bisa. Seperti video YouTube saya waktu membahas tentang robot trading, saya nggak tahu tiba-tiba ada dari Amerika, Brunei, Arab, Thailand, Vietnam, semua ada viewer-viewernya dari luar negeri. Bayangkan coba kalau Anda bisa post di dalam YouTube ataupun Zoom ataupun sosial media lainnya. Ya, simple ya. Nah, Anda pikir apa Anda yang punya keahlian? Tujuan adalah Anda mau belajar. Kalau Anda nggak punya niat dan nggak punya semangat, susah. Punya niat tapi nggak mau bekerja, ya susah juga. Jadi mesti dua-duanya, niat dan mau bekerja keras. Yang kedua, ini adalah menurut saya sangat fenomenal juga begitu ya. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada kayak begini, gitu ya. Dulu susah sekali, gitu ya. Tapi sekarang gampang. Artinya apa? Anda bisa menggunakan fasilitas yang Anda miliki. Misalnya contoh Anda punya motor, Anda mempunyai misalnya mobil, atau mempunyai kendaraan lainnya gitu ya. Anda bisa gunakan itu sebagai alat untuk mendapatkan income. Dan saya yakin dari teman-teman yang menonton video ini mungkin sebagian sudah menggunakan ataupun sudah menjalankan cara ini. Gitu ya. Dan sebenarnya nggak perlu malu gitu. Ada juga teman-teman yang malu. Aduh, malu Jo, gue jadi Gojek Jo, gue jadi Grab Jo. Aduh, selama kita melakukan hal yang halal, nggak perlu malu, begitu ya. Karena kan kita sifatnya bekerja, kita memberikan jasa kita dan fasilitas kita kepada orang lain untuk mendapatkan income. Jadi artinya barter ya. Dan kita nggak nipu orang, kita nggak mencuri, kita nggak membohongi orang. Kita transaksi bisnis gitu ya. Jadi ide kedua ini tentang Gojek online, Anda bisa lakukan. Dan ini sifatnya fleksibel. Bisa malam hari, atau bisa misalnya sebelum masuk kerja pagi hari sekalian jalan, Anda buka gitu ya. Kemudian juga bisa Sabtu Minggu Anda lakukan begitu. Jadi sekarang zamannya gampang sekali jika kita punya tenaga, waktu, dan kemampuan, skill, serta fasilitas yang kita gunakan. Yang kita miliki, kita manfaatkan. Nah, yang ketiga ini biasa. Ini udah banyak sekali yang lakukan. Outsourcing. Artinya kita menerima jasa penerimaan pihak ketiga. Kita yang melakukannya, kapan aja kita melakukannya. Saya pribadi sudah melakukan ini dari sejak saya kuliah. Waktu saya masih kuliah S1, saya menjadi asdos. Kemudian saya lulus S1, saya jadi dosen, gitu ya. Sambilan gitu ya. Di samping itu saya nggak menjadi full time sebagai IT dulu. Saya dulu sebagai background programmer. Jadi saya kerja di suatu perusahaan swasta. Lalu sore hari pulang kerja, saya langsung ngajar, begitu ya. Dan misalnya hari Sabtu Minggu saya jadi programmer. Artinya saya bikin coding. Ya, tujuannya adalah sederhana. Bagaimana saya punya income makin banyak dengan fasilitas waktu dan tenaga yang saya miliki. Dan kemampuan yang saya miliki. Sederhana ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu pikir aja, rekan-rekan pikir. Jo, sekarang umur saya udah 50-an Jo. Saya bisa apa? Tenaga saya udah capek misalnya gitu ya, 50-an atau 60-an. Saya bilang 50, 60 masih sehat, masih segar. Jadi Bapak Ibu yang sudah senior, mohon maaf, Anda masih sehat, Anda masih kuat gitu ya. Anda jangan mikir, aduh saya udah ini pinggang sakit segala macam gitu ya. Sederhana aja. Cari yang menggunakan otak ataupun skill kita, komunikasi, ataupun apapun juga yang kita bisa lakukan, begitu ya. Anda bisa translate bahasa daerah atau bahasa luar negeri atau bahasa apapun juga Anda bisa menjadi ngajar gitu misalnya ya. Dan sifatnya online, nggak harus datang gitu ya. Kalau zaman dulu kan harus datang offline, sekarang bisa online. Dan income-nya lumayan, ya mau 500.000, 1 juta, berapapun juga ada yang Anda dapatkan. Yang penting extra income, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau zaman sekarang udah banyak lagi tuh web designer yang udah jadi, ya udah banyak template-nya kita bisa jual. Kemudian juga misalnya konten kreator gitu ya, Anda bisa menjual konten ini kepada orang lain, idenya kepada orang lain, dan itu mendapatkan uang 500.000, 1 juta, 2 juta, jadi konsisten gitu loh. Ya, idenya dari Anda, tapi bukan Anda yang melakukan. Jo, saya introvert, Jo, saya malu ketemu orang, saya grogi kalau di depan kamera. Ya, Anda jangan maksakan diri, gitu ya. Anda bisa jual ide Anda kepada orang lain, kepada YouTuber, kepada influencer, kepada siapapun juga deh. Gampang sekali sekarang, zaman sekarang. Intinya jangan malu.
Nah, yang paling banyak sekarang ya dari zaman dulu juga ada ya, agen asuransi atau agen properti gitu ya. Dan sekarang agen properti itu gampang sekali dengan teknologi. Bisa ngeblas, bisa janjian kapan aja gitu. Cuman masalahnya mungkin kalau agen asuransi bisa dilakukan waktunya dijanji kapan gitu ya. Tapi kalau agen properti mungkin ada nasabah atau klien yang ingin melihat unitnya sehingga kita mungkin lagi kerja susah. Jadi itu bisa diwakilkan oleh teman kita misalnya gitu. Tapi minimal kita mendapatkan sampingan gitu ya. Jadi kita cari cara lah. Asal jangan mengganggu pekerjaan utama kita. Itu paling penting. Karena kita dibayar atau digaji untuk melakukan pekerjaan kita yang utama. Digaji kita, main income kita itu jangan keganggu. Karena itu mesin uang kita. Nah, ekstra ini adalah bonus. Lalu ada juga yang gampang adalah misalnya zaman sekarang udah mulai nih komunitas-komunitas. Misalnya komunitas binatang peliharaan daripada komunitas tertentu, mereka pergi keluar negeri atau keluar kota gitu ya, atau sibuk. Nah, weekend Anda bisa bawa mereka jalan-jalan di daerah komplek mereka gitu ya. Mungkin memang ada biaya, tapi kan bisa dicas ke mereka. Ada juga jasa memandikan atau salon binatang, misalnya contoh ya, dogi gitu, misalnya anjing gitu ya. Mereka bisa punya misalnya jasa mandiin pet gitu, kucing ataupun anjing misalnya, ataupun binatang lainnya gitu. Anda bisa. Dan sifatnya bisa by WA, by promosi sosmed segala macam. Lalu selanjutnya ide untuk mendapatkan extra income dari services yaitu adalah influencer, YouTuber gitu ya. Kemudian juga gamer gitu ya. Oh, banyak sekali yang kita bisa melakukan, malah hobi kita bisa mendapatkan income. Saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang melakukannya ya. Tapi siapa tahu ini ide baru buat teman-teman yang belum melakukannya. Jo, saya malu di depan kamera. Nggak bisa jadi influencer, nggak bisa jadi YouTuber gitu ya. Atau apapun juga deh. Tapi minimal Anda bisa menjadi, tadi saya bilang konten, ataupun Anda bisa latihan. Nggak harus wajah Anda muncul di kamera. Anda bisa menjadi misalnya menggunakan teks, voice, atau review makanan, atau vlog gitu bisa juga ya. Untuk Anda melakukan review makanan, review sesuatu hal, tempat wisata atau apapun juga. Nggak harus muncul wajah Anda kalau Anda kurang pede misalnya tampil di depan kamera gitu ya. Nah, jadi saya melihat ide-ide itu banyak sekali yang sebenarnya bahkan di depan mata kita sendiri pun kita bisa ambil peluang tersebut. Dan tadi yang saya sampaikan banyak ide-ide tersebut adalah less modal, artinya tidak perlu modal besar. Artinya Anda bisa gunakan semua fasilitas yang Anda punya sekarang dulu, nggak harus invest besar-besar atau banyak sekali uangnya, tapi Anda bisa menggunakan yang ada sekarang apa? Kamera, handphone, apapun juga. Yang penting ide, yang penting kreatif. Jadi kunci utama adalah kreatif, kemauan, dan peluang Anda ambil, gitu ya. Dan gunakan semua waktu, skill Anda, semua Anda curahkan untuk suatu hal yang Anda hobi, seperti konsep ikigai gitu ya. Jadi Anda melakukan sesuatu yang Anda hobi, kayak saya misalnya, saya suka ngajar, saya suka bicara di depan umum gitu misalnya. Makanya saya salurkan melalui YouTube, melalui saya punya kemampuan untuk mengajar orang. Saya senang sekali untuk mengajar gitu ya. Jadi mungkin setiap orang mempunyai talenta yang berbeda-beda. Tapi saya yakin Anda bisa menjadi sesuatu yang berguna ataupun mendapatkan income daripada Anda punya skill. Intinya adalah jangan takut mencoba, gitu ya. Nah, jadi teman-teman boleh silahkan komen, kasih ide apapun tambahan lainnya. Mungkin saya ada yang kurang atau ada tambahan lainnya, nanti kita bisa review kembali ya teman-temannya. Silahkan kasih di kolom komentar ide-ide apa yang menarik bagi Anda dan Anda sudah lakukan. Saya senang sekali kalau teman-teman bisa interaksi. Dan saya juga berharap Anda bisa ikut saya punya Instagram. Di link deskripsi ada juga. Siapa tahu kita bisa sama-sama saling sharing. Nah, jadi berikutnya di video selanjutnya saya akan buat juga tentang review ide-ide tentang produk. Kalau tadi kan jasa ya, jasa itu artinya nggak perlu modal besar. Tapi kalau produk ataupun barang itu mesti butuh sesuatu dana ataupun budget lah ya, anggaran. Tapi ini bisa dilakukan oleh siapapun juga, karyawan, ibu rumah tangga, pegawai negeri, pensiunan, siapapun juga Anda. Baik wanita ataupun pria bisa melakukan ini. Jadi silakan subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman lainnya dan tunggu video saya di sesi ke berikutnya. Aktif extra income dari produk ataupun barang. Itu sangat berguna juga. Bahkan saya melihat nanti di video berikutnya tentang produk, apa yang kita kerjakan sebagai extra income bahkan bisa menggantikan aktif income kita suatu saat. Misalnya contoh nanti kalau kita udah merasa, saya udah cukup nih, umur saya udah pensiun misalnya gitu ya. Nah, saya bisa melanjutkan dan membesarkan
saya punya extra income. Tujuan kita adalah mendapatkan sebanyak-banyaknya income dari aktif ataupun ekstra untuk dicemplungkan ke dalam pasif. Supaya apa? Supaya si uang ini bekerja untuk kita. Itulah namanya melek finansial ataupun melek keuangan. Ya, saya yakin kita dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun kita jarang sekali diajarkan, bahkan nyaris tidak pernah menyentuh tentang masalah keuangan, bagaimana mengelola keuangan. Begitu ya, benar ya? Jadi nanti ini mungkin banyak YouTuber lain ataupun influencer lain ataupun siapapun juga motivator lain menjelaskan cara mendapatkan income. Tapi kalau dari sisi pandang saya yang sudah pengalaman untuk melakukan hal tersebut, saya akan sharing gitu ya, nanti bertahap. Jadi video ini saya akan panjang gitu ya, video berseri gitu ya. Dan teman-teman boleh ikutin dari awal. Bahkan saya akan memberikan channel-channel ataupun link-linknya dan cara-caranya bertahap. Begitu ya Bapak Ibu ya, teman-teman. Jadi kalau Anda suka, mohon di likes ya dan di subscribe. Jadi siapapun juga, Anda traders, investor, siapapun juga yang subscriber saya, ataupun komunitas saya, ataupun bukan komunitas saya gitu ya, bebas, Anda boleh kita sama-sama belajar bagaimana cara improve kita punya skill ataupun kemampuan kita supaya mendapatkan income. Siapa sih yang nggak mau uang? Siapa sih yang nggak mau duit? Siapa sih yang nggak mau cuan? Siapa sih yang nggak mau profit gitu ya? Nah, jadi nggak hanya mikirin suatu hal yang, aduh saya duduk diam dapat duit, itu udah bukan zamannya lagi. Sekarang zamannya adalah kita bekerja untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan income dengan cara yang halal, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya belajar dari banyak-banyak pengalaman gitu. Jadi saya akan sharing mengenai hal-hal tersebut kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, siapapun juga Anda. Sekali lagi, semoga video ini berguna untuk kita semua dan jangan lupa tunggu di video saya berikutnya. Semoga video ini berguna untuk kita semuanya dan bisa mempraktekkan dan syukur-syukur bisa mendapatkan uang ataupun pendapatan. Kalau sudah melakukan ini dan sudah berhasil, mohon di-share di kolom komen ataupun di Instagram saya ataupun DM saya. Terima kasih untuk teman-teman, rekan-rekan, Bapak, Ibu yang sudah setia menonton video YouTube channel saya. Semoga video ini berguna untuk kita semua. Salam sukses untuk kita semua. Saya Joteng. Terima kasih.